Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang mengelola sampah dengan teknologi sederhana. Wah, bab baru nih ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi materinya sudah disampaikan tentang mengelola sampah dengan teknologi sederhana ya. Untuk itu, ada tujuan pembelajarannya di sini. Anak-anak kelas 6 diharapkan untuk dapat mengetahui pengertian sampah. Lalu kalian diharapkan untuk dapat mengetahui jenis-jenis sampah. Lalu kalian juga diharapkan untuk dapat mengetahui sumber-sumber sampah. Dan yang terakhir adalah kalian diharapkan dapat mengetahui manfaat dari pupuk kompos. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat mencapai tujuan pembelajarannya ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, kalau di dalam buku ini ada di halaman 68 tentang pengertian sampah. Oke. Nah, sampah di lingkungan sekitar. Sampah adalah segala macam buangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Dalam kegiatan sehari-hari, kita pasti menghasilkan sampah. Dimulai dari kegiatan pagi hari hingga kegiatan di malam hari. Nah, kita pasti menghasilkan sampah. Sampah yang kita hasilkan sangat bermacam-macam. Karena seluruh benda yang kita gunakan, jika sudah tidak terpakai, pada akhirnya akan menjadi sampah. Nah, kalau di dalam buku, di halaman 68 ini, pengertian sampah. Sampah merupakan barang-barang sisa dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, pertanian, dan industri, baik dalam bentuk padat maupun cair. Nah, begitu ya. Jadi sampah ini memang barang yang sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak disenangi, dan harus dibuang. Itulah namanya sampah. Lalu, di sini ada jenis-jenis sampah. Nah, coba kalian baca. Yang pertama adalah sampah organik. Selain sampah organik, juga ada sampah non-organik. Nah, apa yang membedakan kedua ini? Kedua sampah ini yaitu kalau sampah organik adalah sampah yang mudah hancur karena terurai oleh mikroba di dalam tanah. Sedangkan sampah non-organik, sampah ini sulit diurai oleh mikroba di dalam tanah. Dan untuk mengurainya memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Nah, contohnya apa? Kalau yang organik karena ia mudah terurai, dia mudah hancur, contohnya adalah sayuran, sisa roti, sisa makanan, kemudian buah, kulit telur, sampah kebun ya. Nah, sedangkan contoh dari sampah non-organik adalah plastik, logam, dan kaca. Nah, ini ada contohnya ya, ada botol plastik, kemudian ini ada plastik, ada sedotan plastik. Nah, ini akan sulit untuk terurai. Bisa hingga jutaan atau ratusan tahun ya. Nah, anak-anak yang suka makan seblak biasanya seblaknya ditaruh di dalam styrofoam ya. Nah, itu styrofoam yang kalian gunakan sebagai wadah seblak akan sulit terurai. Jadi, mulai sekarang kalau jajan seblak atau yang lainnya, boleh membawa wadah sendiri ya. Karena kita harus mencintai lingkungan kita. Ya, sudah belajar kan tentang sikap cinta lingkungan? Nah, lanjutkan ya. Selanjutnya ada sumber-sumber sampah. Yang pertama adalah sampah yang berasal dari rumah tangga. Nah, coba kita baca bukunya halaman 70 ya. Di sini dikatakan bahwa sampah ini terdiri atas bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga. Nah, seperti sisa makanan, kemudian bungkus-bungkus plastik atau bungkus bekas, kemudian daun, pakaian-pakaian bekas. Lalu sumber yang kedua adalah sampah yang berasal dari tempat umum.
Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, kemudian terminal, kemudian stasiun kereta api. Nah, sampah yang dihasilkan di tempat-tempat umum seperti ini biasanya adalah kertas, plastik, kaleng, botol, daun, dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga adalah sampah yang berasal dari perkantoran. Nah, apa saja contohnya dari perkantoran? Misalnya dari lembaga pendidikan, kemudian dari percetakan, dari perusahaan, dan sebagainya ya. Sampah yang dihasilkan oleh perkantoran ini biasanya adalah kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya ya. Umumnya sampah yang dihasilkan ini adalah sampah yang bersifat kering dan mudah terbakar. Selanjutnya adalah sampah yang berasal dari jalan raya. Nah, sampah ini biasanya berupa bungkus makanan. Lalu selain itu ada debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, atau baut kendaraan ya. Dan lainnya. Selanjutnya adalah sumbernya dari kawasan industri ya. Nah, sampah yang berasal dari kawasan industri ini termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri dan sisa-sisa proses produksi. Contohnya apa? Misalnya, sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu. Kemudian bisa jadi potongan tekstil, kain, kaleng, dan sebagainya. Lalu, yang keenam di sini adalah sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Contohnya adalah, coba ada yang bisa mencontohkan tidak selain batang padi, batang jagung, dan dedaunan? Kita lanjutkan, selanjutnya kita akan mempelajari cara memanfaatkan sampah organik ya. Manfaat dari sampah organik ini. Nah, kira-kira sampah organik ini akan diolah menjadi apa ya? Ya, betul. Jawabannya adalah pupuk kompos. Memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos. Pemakaian kompos atau pupuk cair dari sampah organik akan meningkatkan kesuburan tanah dan memberikan keuntungan pada tumbuhan yang kita tanam. Selain itu, manfaat dari kompos sebagai berikut nih. Coba semuanya kita perhatikan dulu layarnya ya. Yang pertama adalah manfaat secara ekonomi. Bagian A, menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah. Bagian B, memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Nah, sampah. Yang kita tahu sampah itu tidak berharga ya. Kalau sudah jadi sampah harus kita buang. Kalau sampah ditimbun, lingkungan menjadi kotor ya. Tapi ada cara lain daripada membuang sampah, yaitu dengan memanfaatkannya, apalagi sampah organik. Bisa kita buat menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos, setelah kita buat menjadi pupuk kompos tersebut dapat kita jual. Selanjutnya adalah manfaat bagi lingkungan. Nah, yang bagian A mengurangi polusi udara karena pembakaran sampah. Sampah kalau tidak ditimbun ya dibakar. Untuk mengurangi polusi udara karena pembakaran sampah, sampah ini kita olah menjadi kompos. Nah, daripada menjadi polusi udara, lebih baik dijadikan kompos ya. Lalu yang kedua, yaitu mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Dan yang ketiga adalah mengurangi volume atau banyaknya sampah. Yang ketiga adalah manfaat bagi tanaman dan keadaan tanah. Coba kita lihat lagi bagian A, yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Lalu dapat memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. Dan meningkatkan kualitas hasil panen ya. Berpengaruh juga terhadap rasanya, terhadap gizinya, dan jumlah panen. Inilah manfaat-manfaat
dari pupuk kompos bagi tanaman dan keadaan tanah, bagi lingkungan, dan bagi perekonomian. Oke. Nah, anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, boleh hubungi ibu ya, atau komentar di kolom komentar. Nah, kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Semangat gelora